Gue Body. Gue seorang video kreator tentang criminal case. Hai millennials, kembali lagi di MC Pods episode 2 nih. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial lagi nih. Yang kemarin kan kita kedatangan ya entrepreneur muda, sekarang kita kedatangan kreator muda. Nah, bagi yang belum tahu boleh perkenalin diri dulu. Ya, nama gue Bodi Purnama Putra dari channel Bodi Purnama. Buat lo yang nggak tahu, gue bahas kriminal di sini. Oh, jadi YouTube, channel YouTube. Ya, YouTube. Channel YouTube apa? Bodi Purnama. Oh, namanya Bodi Purnama Bodi channel. Purnama. Nama gue sendiri. Oke. Jadi sekarang subscribernya berapa kalau boleh tahu? 130-an lah. Oh, 130 ribu. Oke, terus pertama-tama gue pengen kenal lo lebih jauh sih. Tapi bot ya, gue panggil bot aja gitu ya. Gue pengen kenal lo lebih jauh nih bot. Kan banyak nih milenial sekarang yang apa ya? Agak rentan sama proses ibaratkan lu udah di agak atas lah ya, maksudnya ibaratnya udah bisa menghasilkan gitu. Iya. Gue tuh pengen ngomong masalah proses. Masalah yang paling penting menurut gue sekarang ada proses. Ya, Nah, betul. Di awal tuh kenapa lu pilih YouTube itu maksudnya? Karena enak, nggak ada jam kerjanya gitu. Oh. Jadi kan lu bebas ya kan, lu YouTube mau bangun jam 12 juga bisa. Oh, jadi kayak Terus lu dapat privilege-nya lebih gitu. privilege lebih tuh masih men? Lu dapat nama. Terus Terus kalau lu udah punya nama, akses kemana-mana jadi lebih gampang kan. oh, jadi menurut Lebih dikenal gitu. jadi menurut lu privilege yang lebih dikenal itu paling menguntungkan buat lu gitu? Menurut gue ya. Koneksi ya bener. Kan banyak juga tuh yang bisnismen yang agak di apa ya? Ibaratnya underground gitu loh, yang nggak mau dilihat tapi duitnya banyak gitu. Mungkin beda gitu ya, beda jalan atau. Kalau masalah duit gue juga nggak mau dilihat. Cuman kan tadi gue bilang privilege nama Oh, kan. berarti nama yang penting. Iya, kalau duit ya kan beda-beda kan. Jadi punya nama buat menghasilkan. Iya. Oh. Kalau udah punya nama kan enak ya kan, kayak Raffi Ahmad nikah Oh iya sih. di Iya. sponsorin cuy. Oh iya. Enak banget. Ngomong-ngomong lu, gue nonton YouTube lu tuh sering ada kata Cio ikonik menurut gue sih. Cio-nya ini masih apa nih? Ada Cio istilah itu sendiri. apa ya? Ya kebiasaannya sama temen-temen gue tiap malam main game ya kan, pada ngomongnya cio terus biar akrab aja gitu sama Oh, jadi sama gua. subscribernya itu ya. Iya, tapi banyak yang bilang kan, cio kasar. Cio yang gue maksud di sini tuh bukan cio kasar, tapi lebih ke akrab gitu, panggilan akrab ya kan. Ya gitu. Ya kayak secara kalau teman gimana sih ya manggil temannya. Ya biar deket aja gitu. Terus sekarang berarti full time YouTube. Full time YouTube. Dari situ lu ngerasa keuntungan yang paling apa ya? Yang paling menonjol dari lu bikin YouTube apa sih? Buat sekarang masih AdSense. Oh, masih AdSense. Di posisi gue sekarang masih AdSense. Kalau untuk kreator-kreator lain menurut analisa lu sebagai YouTuber nih, Maksudnya? kayak mungkin seorang YouTuber sekarang penghasilan paling gede dari misal apa ya, dipanggil seminar atau dari endorsement atau dari mana gitu. Tergantung dia udah di posisi mana. Kalau dia udah misal kayak 5 juta, 1 juta lah, 1 juta subscriber, itu pasti penghasilannya gue yakin paling gede dari endorsement. Kayak Dedi udah 10 juta gitu ya, dia di hire sama misal Under Armour, Tokopedia, itu kan pasti gede banget. Oh, jadi BA gitu ya, jadi brand BA. ambassador. Itu pasti lebih gede dari AdSense. Oke. Kalau sekarang buat yang 100.000, 200.000 itu ya masih AdSense lah paling gede. Oke. Gue pengen tanya-tanya tentang itu apa perkembangan YouTube lu. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Maksudnya dulu lu sebelum ke YouTube ngapain? Sebelum ke YouTube kuliah. Oh, kuliah. Habis itu lu mikir ya gue nggak bakal bahas tentang kuliah lah, itu ya tau lah milenial kuliah ya sama-sama lah ya kayak gitu, nggak usah dibahas. Nah, gue pengen tahu nih setelah lu kuliah itu loh, maksudnya oh nih gue mau di YouTube dah. Oh enggak, fix gitu. Iya. Jadi waktu itu gue lagi belum lulus kuliah lah, udah mau lulus, bingung nih
Biasa kan midlife crisis. Oh, midlife Bingung mau crisis. ngapain. Iya, semua orang tuh. Kerja kantor nggak suka. Gue nggak bisa bangun pagi. Terus ya udah paling gampang masuk TV juga susah. Paling gampang ya bikin YouTube ya kan. Gue pertama bikin YouTube juga bukan kriminal. Gue pertama bikin makan-makan. Oh, challenge. makan-makan dulu. Challenge sama cewek gue. Cuman gara-gara emang repot nggak suka berhenti. Terus Terus suka tuh maksudnya nggak suka makan gitu, dipaksa itu. susah gitu mendeskripsikan makanan tuh tidak semudah Kayak yang belum lu capable pikir. gitu ya, ya. Ya. Terus Terus habis itu berhenti. Bikin gaming nih. Main horor. Ngeditnya susah sih. Lo ngedit game ngomong itu ya. aja nggak usah ragu-ragu. Iya, Oh. ngomong Lu mau ambil teman ngedit ya? game itu ya. Kadang kan laptop gua terbatas ya kan. Udah nge-record sejam nih. Udah main game sampai tengah. Kadang soundnya nggak match. Ya lu harus main ulang lagi ya kan. Oh iya. Berhenti iya. lagi. Terus sampai itu 2018, 2019 akhir kepikiran bikin criminal case Karena gara-gara nonton Korean Romit. oh, Korean Romit yang medok itu ya. Ya, yang benar itu. Kenapa Korean Romit itu? Maksudnya apa ya? Kan banyak tuh YouTuber kriminal-kriminal gitu. Nah, ini ya banyak yang nggak tahu bedanya ya. Kalau yang gue lihat dari Korean Romit itu struktur ceritanya beda atau enggak? Kalau yang itu lain gua nggak kayak merhatiin tuh. Nancy Judge lah ya paling gede ya. Dia kan misal bahas paling terkenal siapa Ted Bundy. Ted Bundy dia pasti bahas Ted Bundy lahir tanggal segini-segini. Cuman ngumpulin Data. dari data terus dibawain. Hmm. Kalau Korean Rom itu disusun lagi gitu ceritanya. Oh, Jadi kayak film. Oh. Kalau menurut gua kalau yang kayak Nancy Judge yang ngumpulin terus diomongin itu namanya information teller. Kalau storyteller kan story beda kan. itu. Oh, jadi kalau information teller tuh kayak lu bacain data yang udah ada langsung Dikumpul rangkuman dari data yang udah kalau ada. storyteller lu susun lagi, Disusun lagi biar kayak jadi film. cerita yang seru gitu. I see. Nah itu gue suka Korean Lomit gara-gara itu. Berarti itu berarti yang jadi pembeda itu. Ya. Dia adalah storyteller yang baik gitu. Nah, Menurut gue. kalau lu memposisikan diri lu berbeda sama Nancy Judge dan Gua- detektif Aldo gitu, bedanya apa gitu? Itu tadi gue ngikutin ke Korean Romit. Jujur kalau lu banyak yang bilang riset lu kurang bang. Riset lu lebih dalam YouTuber A. Emang bener. Soalnya yang gua tonjolin di YouTube gue ya itu tadi setupnya. Gua kalau suruh lu riset dalam-dalam nggak bisa. Ya cuma nanti kalau udah punya scriptwriter bisa lah. Ya, ya. Ya. Jadi yang gua tonjolin tuh di channel gue ya itu ceritanya gua rombak lagi biar seru gitu. Jadi lu pengen kayak apa ya? Misalnya jadi higher versionnya dari Korean Romit gitu. Ya pengen lah pasti Nah, lah. itu Cuman di sisi mana yang lu pengen bedain? mungkin kalau akhir versinya gue untuk sekarang ya. Kalau Korean Romit kan cuman dia berdiri belakangnya ya kayak rumah biasa lah. Kalau mungkin gue bakal kasih bikin background yang kriminal banget gitu. Ya mungkin gue cuman bisa bedanya dari situ karena gue bener-bener apa ya kayak idolnya Korean Romit gitu. Gue ngikutin cara dia. Oh, oke. Ya cuman tetap dari pembawaan beda dong. Tapi menurut gue nih, setiap YouTube kriminal yang gue tonton, pasti pembawaannya serem, belakangnya hitam gitu kan. Backgroundnya hitam, serem, kriminal banget. Sedangkan lu yang terang gitu, ya terang, putih, pink ya kan. Iya, yang Nah, putih. Samuel itu kayak menurut gue jadi karakter lu gitu. Lu membawakan, lu storytelling tentang kriminal dan pembawaannya fun. Apalagi ada itu kan, apa Cio-nya itu. Yang fun itu. Iya. Nah itu Samu menurut gue jadi karakter lu sih sebenarnya. Tapi lu nggak ngerasa itu apa ya kayak proper gitu Enggak. untuk Kalau background menurut gue putih doang kurang sebenarnya kurang masuk cuman karena banyak yang protes itu. lumayan. Minta banyak yang digelapin. Karena kalau digelapin kamera gue masih standar kan. Kalau digelapin semuka gue ikut gelap gitu. Oh iya. Jelek jadinya. Harus pakai lighting gitu-gitu Iya, ya. tapi tetap bakal upgrade lah background segala macam. Tetap bakal gue bikin sekriminal mungkin gitu. Sekriminal mungkin ya. Sekriminal. Biar lebih dapat aja. Iya. kan? Sejauh ini berarti yang paling dapat nonton Korean Romit nih. Paling dapat. Berarti Sama Detektif Aldo sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa
dalam aja gitu, dia kalau riset nggak ngerti gue caranya. Ya. emang jurnalis kali ya. Iya sih. Gue mengagumi dia dari cara riset dia. Jadi Dalam banget, cara nggak dia ngerti gua. jadi jurnalis ngerangkum cerita. Ya itu ya dia modelnya sama kayak Nancy Just tapi Kayak dalam lebih dalam jauh. iya nggak ngerti gue caranya. Iya. Udah pernah collab belum sama YouTuber lain? Kan biasa tuh YouTuber 100.000 yang biasa kan Oh pernah. collab gitu. Detektif Aldo sih baik banget ya. Waktu itu Oh. subscriber gue masih 19.000. Terus Detektif Aldo komen di YouTube gue. Oh iya. Iya, wah seneng banget gue. Terus ya, tapi sayangnya udah collab nih, udah ketemu. Tapi sayangnya filenya hilang. Oh, file hilang. Ya, cuman gue ketemu dia udah seneng banget. Iya, Dapat banyak gue dari dia. Berarti yang malah yang lebih penting justru Iya, insight-nya iya, daripada lu collab. Sebenarnya gue nggak usah collab nggak apa-apa. Gue ketemu dia aja nggak apa-apa. Ah, Bisa belajar banyaknya kan udah bagus ya kan, dapat pelajaran. itu poin sih buat milenial sekarang. Maksudnya lu hidup sebagai manusia sebagai belajarnya. Ya betul. Dan ya kan, maksudnya lu harus apa ya? Mencari ilmu lah sebanyak mungkin. Lu jangan mikir-mikir mau panjat-panjat followers sedangkan lu insight-nya kosong gitu ya. Iya. Bener. Percuma, misal lu mau manjat nih. Lu mau manjat kayak apapun ya tetap dapat subscriber, tetap dapat exposure-nya. Cuman kalau channel lu gak ada apa ya? Gak ada isinya. Kayak kan ada kan yang subscriber 1 juta view-nya gak nyampe 10.000. Siapa tuh? Gak tahu. Nggak tahu ya. Cuma ngarang ya. Ngarang aja. Ngarang Cuman ya. ada pernah lihat lah. Iya. Gitu. Terus berarti sebenarnya ranah YouTube masih berkembang ya menurut. Masih lah. Masih. Masih banget lah. Cuman bedanya sekarang lebih susah aja buat naik. Oh. Nih dari hal simpel aja deh. 100.000 itu di tahun 2015-an tuh masih gede banget loh. Sekarang 100.000 berasa 10.000. Kalau di YouTube ya, kalau buat gua gede banget. Tapi kalau dibuat di YouTube-nya sendiri 100.000 itu masih kecil. Sedangkan di tahun 2015 100.000 itu udah gede banget. Susah buat sampai situ. Ya ini karena perkembangan zaman juga ya. Sekarang punya HP yang canggih ya kan, bisa buat YouTube segala macem. Berarti lebih susah sekarang jauh. Sebenarnya kalau dibilang Tergantung lebih orangnya susah sih dulu juga susah, lebih susah malah. Cuman sekarang tuh lebih banyak aja lah orangnya. Oh, saingannya lebih banyak. Bicara tentang saingan, menurut gue sih kayak apa ya? Pinter-pinteran cari marketnya sih kalau sekarang. Mungkin kalau dulu ya, ibarat yang terkenal siapa sih? Chandra Leo, gitu-gitu Skinny, yang Skinny yang kontennya original itu. Ya. Kan? Original banget. Tapi apa ya? Seiring perkembangannya zaman, perkembangan YouTube, menurut gue baca market gak salah gitu ya sih. Kayak misal gue nggak begitu suka criminal case, tapi pasarnya masih gede banget di Indo gitu. Dan gue mencoba untuk menjadi criminal dan laku gitu. Lu salah nggak menurut lu? Ya itu namanya bukan. Iya bener, jangan idealis. Ya. Kalau mau idealis jangan di YouTube. Oh iya jangan Maksudnya idealis jangan di YouTube. Buang waktu doang gitu. Ya. Duit nggak ada, exposure nggak dapet, ya kan? Ya. Kalau mau idealis cari platform lain lah. Iya. Ya, tapi kalau misal lu udah kaya banget mau di YouTube ya silakan. Beda cerita. Iya. Balik Cuman ke tujuan sih. tetap yang nonton gak bakal sebanyak kemauan pasar. Berarti lu sekarang lebih ngikut pasar gitu. Iyalah. Kalau enggak hidup lah. Iya, kalau nggak hidup ya. Iyalah. Idealis harus pada tempatnya ya. Iya bener. Harus realistis gitu. Realistis bener. Kalau menurut lu buat milenial yang idealis itu lu mau ngasih pesan apa yang keras gitu maksudnya? Maksudnya gue kalau lihat orang-orang yang keras itu batu nggak mau lihat market tuh kayak gimana? Apalagi nyalahin YouTube gitu. Ya kalau misal dia udah idealis tapi penghasilan utamanya di YouTube ya. Ya itu. Lu kalau mau makan jangan idealis lah. Kecuali lu udah kaya ya, udah punya bisnis lain, lu mau idealis kayak terserah lah. Cuman kalau yang buat YouTuber baru yang incerannya tuh mau dapat subscriber, view-nya gede ya jangan idealis. Menurut gua ya. Tapi susah loh berarti kalau enggak. Nih contoh kayak Skinny Indonesian 24. Dia idealis. Udah gak pakai platform YouTube kan? Dia mau keluar kan? Dia idealisnya dituangin di bioskop. Iya. Pinter kan namanya. Tahu tempat. Tahu tempat. Terus
Itu menurut gue ya. Nah. Ya itu idealis menurut gue ya. Ya. Kan orang beda-beda. Beda perspektif, Ya, bener lu banget. kalau mau ngehujat opini gue aja. Jangan orangnya. Ya, opini. Kalau lu nggak suka sama karya orang ya karyanya aja gitu. Betul. Ya, denger di mana-mana sih itu. Iya. Terus peluang di YouTube, bentar. Oh, gue kepikiran nih. Kan artis-artis banyak masuk YouTube. Dan somehow masyarakat YouTube ya, ibaratnya masyarakat YouTube ya. Itu kayak protes sih lo. Lu ngapain masuk sini, udah punya ranah sendiri, udah di TV aja gitu, nggak usah ke YouTube. Menurut lu gimana dengan anggapan seperti itu? Iya. Ya namanya pinter ya kan. Iya. Dia yang artis-artis nih ngelihat opportunity di YouTube, ya kenapa enggak ya kan? Kan open platform. Iya. Maksudnya buat orang-orang yang protes mungkin, ya gue nggak ngerti ya, gue nggak di posisi itu ya. Iya, iya. Mau ngomong juga nggak bisa juga. Oh jadi lu benar-benar dari perjalanan ke 100.000 udah gak pernah ngeluh tentang artis yang masuk YouTube ini? Enggak, kan gue baru termasuknya, baru 2019. Justru banyak yang baru-baru mau bikin YouTube itu menyerah karena udah banyak artis gitu. Untungnya konten gue punya pasar sendiri. Ah. Kalau gue ngevlog mungkin gue ngeluh. Misal konten gue vlog, ya kalah lah sama artis. Ya Jadi kan? kembali lagi membaca market. Ya, untungnya ya konten gue punya apa ya? Ya punya pasar sendiri, bener. Ya, jadi YouTube nih sekarang apa ya? Menurut gue itu sebagai apa ya? Peluang kali ya. Iya, peluang. Kayak lapangan kerja. Lapangan Iya, kerja, lapangan bener. kerja baru sih buat konten-konten kreator. Ya. Terus untuk yang ingin menuangkan idealisnya di YouTube, Ya silakan. iya sih. Nggak ada yang larang kan. Nggak ada yang, cuman kalau nggak dapet duit ya nggak usah protes. Iya, nggak usah protes. Kalau udah mau idealis, ya kan maksudnya biasa orang idealis kan dia ngupload nih, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue puas sama karya gue, ya nggak apa-apa kan. Iya sih. Kan biasa orang idealis gitu Iya, kan. punya kepuasan sendiri walaupun nggak ada duit ya. Iya. Man orang-orang beda. Yang bikin lu sampai sekarang, maksudnya sampai 130.000. Ya, Apa gitu? Yang tak nge-push bisa- lu. tak bisa dipungkiri lah, Apa nih? duit lah. Maksudnya kalau nih ya, nih enggak. Nih. Iya. Terus. Menurut gue, orang yang bikin YouTube pasti duit lah. Iya. Iya kan? Maksudnya bikin satu video aja Yang effortnya sekarang ya, gede. Mas, ya. Yang sekarang ya, Iya. yang sekarang. Kalau yang dulu lu bilang karya ya oke lah. Memang nggak ada duitnya kan dulu. Kalau sekarang orang udah tahu AdSense masuk YouTube, kalau bukan buat AdSense buat apa ya? Iya sih. Nggak mungkin lah. Maksudnya udah buang effort segitu gede tapi nggak dapet apa-apa. Orang bilang kalau sekarang masuk YouTube buat gue mau bikin karya nih, nggak dapet duit nggak apa-apa. Ya menurut gue Kurang. bullshit aja sih. Iya. menurut gue ya. Gue nggak tahu ya. Ini menurut gue. Iya. Parah nih, jahat nih. Bukan Kasihan, jahat. kasihan. Enggak maksud. Ya kan menurut gue. Iya. Ya kalau ada orang yang masih mau bikin Semua orang karya punya pendapat. tanpa duit, ya udah nggak usah nyalain AdSense-nya aja coba. Hmm. Ya kan? Kalau emang lu bilang gue mau bikin karya nggak dapet duit nggak apa-apa, ya udah jangan nyalain AdSense-nya. Tapi gue tahu pasti dibantahnya sama ini. Ya bikin karya kalau ada duitnya kenapa enggak? Ya berarti duit kan. Iya, kira-kira Iya duit kan? ya. Iya, sama aja. Kebahagiaan emang jujur nggak bisa terlepas dari duit sih sebenarnya, iya kan? Ya, gue pernah denger dari adalah aku Mai gue manggilnya, berarti istilahnya kayak tante gue lah. Iya. Penderitaan terbesar itu waktu orang nggak punya duit. Wah, berat sih. Ya gue bener sih. Itu simple tapi kena sih. Iya sebenarnya. bener kan, tapi. Iya, penderitaan terbesar ketika lo nggak punya duit. Money can buy happiness kan. Iya. 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 Ngomong nggak enak gitu. Tapi ya menurut gue gitulah. Emang bener lah. Simple kena. Tadi apa? Penderitaan apa tadi? Penderitaan terbesar itu waktu orang nggak punya duit. Ya, Ya bener. catat. Catat. Jangan idealis. Terlalu idealis ya. Iya. Tahu pasar. Buat ngerangkak dari nol kayak lu sampai sekarang itu kuncinya apa? Satu kunci itu. Kepepet. Kepepet. itu pengalaman gue ya. Kepepet. Dulu gue bikin video tuh udah hampir 30-an lah, 20 sekian. Gak dapat subscriber, ya subscriber dapat lah masih 300-an. View mentok
200. Pengen berhenti gue. Nggak kuat. Cuman karena kepepet. Kepepet. Ya mau jalan terus. Karena kepepet terjadilah konsistensi. Iya. Betul. Karena kepepet terjadilah konsistensi. Tapi ada orang yang bisa konsisten tanpa kepepet loh. Itu hebat sih. Iya. Ada gue punya temen dia bisa konsisten tapi walaupun dia nggak kepepet. Itu yang perlu dicontoh sih. Orang-orang kayak gitu. Konsisten tuh juga penting. Itu kalau kunci, kalau lu tanya kunci paling gede di YouTube apa ya, klise aja. Iya. Konsisten kan. Iya. Konsisten. Ya, berarti isi dan konsistensi. Milih mana tuh? Isi dan konsistensi. Isi atau konsistensi. Kalau buat sekarang di YouTube konsistensi. Lu mau upload, mau isinya bagus, tapi kalau uploadnya sebulan sekali sama aja cuy. Kalau kembali lagi kalau tujuannya ya lu berkarya ya udah. Oh iya ya benar. kan? Kalau Iya. tujuannya duit ya lu konsisten aja. Hmm. Udah itu belum apa ngerasa apa ya? Banyak yang deketin gitu. Yang lama nggak ketemu terus deketin. Enggak Di sih. 100 enggak. Ya? Enggak sih. Belum. Belum. Mungkin ya. Star syndrome udah Enggak lah. enggak ya? Gua enggak mau. Jangan sampai star syndrome lah. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Banyak itu ya, apa di posisi ini nggak selalu enak sih menurut gua. Iya nggak sih? Atau malah enak banget di posisi sekarang ini. Sebenarnya enak cuman tanggung jawabnya lebih gede. Oh, jadi nggak enak di bagian tanggung jawab yang lebih gede. dari Kalau gue sebelum. seneng sih. Jadi ya udah. Senengnya Maksudnya kok ya, bisa seneng ya? nih bikin YouTube. Ya maksudnya orang kerja kan pasti ada bagian yang dia nggak seneng kan. Kayak gue seneng nge-YouTube tapi gue nggak suka ngedit. Kan maksudnya nanti bisa di hire editor gitu kan. Oke. Kalau nyebutin penghasilan nih, keberatan nggak nih? Waduh. Ya, Masih naik kan turun. penasaran nih. Kan gue lihat ada yang booming apa ya, views sampai 500.000 ya ada ya. Apa tuh judulnya? Dolar kuning bro. Oh, dolar kuning. Iya, Oh ya nanti gue juga mau tanya-tanya Iya, tentang dolar dolar kuning. Nah ini gue mau lanjut dulu. Terus lu apa ya, konstan viewersnya sekitar 60.000, 40.000 ya. Dari 60 viewers yang konstan 60.000, 40.000 segitu lu sebulan bisa hidup. Kalau YouTube nggak bisa dihitung gitu sih. Soalnya video lu yang sebelum-sebelumnya kan naik. Jadi lu nggak bisa. Yang belakang terakumulasi. Iya, gitu. lu nggak bisa di. Kalau ditanya sebulan dapat berapa nggak tahu maksudnya. Karena sebulan tuh akumulasi dari semua video yang udah lu buat. Tapi yang jelas bisa hidup kan. Jadi untuk sekarang bisa. Nah, bersama pacar nggak bisa? Cukup. Bisa cukup lah. Cukup. Pacar Untuk supportive. pacar ya? gue pengertian. Oke. Iya, iya. Mengerti kondisi gue lah. Ah iya, gue sampai lupa, gue juga mau ngomong tentang support system di lingkungan apa ya, konten kreator tuh support system menurut lu penting nggak? Atau Penting banget lah. nggak ganggu gitu kayak? Ya. Menurut gue ya support tetap butuh lah. Kayak lu disemangatin kan seneng kan. Iya Kayak sih. lu bikin video gitu. Terus ada temen lu yang atau pacar lu yang wah anjir keren-keren video lu. Seneng gitu. Oh, Kayak ada rasa kesenangan tersendiri yang pengen buat lagi. itu support system penting. Menurut Kalau gue penting. yang ngehujat ada nggak? Maksudnya dari subscriber 5.000 konten apaan sih nih ngikut-ngikut nasi judge? Ada tapi Oh ada. Ada tapi karena bahasa dia terlalu kasar jadi ke hold di inappropriate Oh. otomatis. Sampai sekarang lah pasti ada. Ada. Pasti ada. Lo ngadepin haters gimana caranya? Ya untung ke hold di inappropriate gua nggak baca sih. Kalau Jarang baca. kritikan yang pedes nih yang bisa lu baca. Kalau yang kasar-kasar kan nggak kebaca tuh. Kalau kritik-kritik yang nggak solutif gitu. Gak ada sih. Paling kayak tadi riset lu kurang lebih dalaman risetnya YouTuber A gitu. Gak ada yang sampai pedes-pedes banget sih. Tapi lu bersedia melakukan itu kayak ngelayanin subscriber lu lah kasarnya. Iyalah, kalau nggak ada mereka Asik. menjilat banget cuy. Terlalu klise sepertinya ini. Enggak, tapi bener lah. Tapi emang bener. Iya, at least cara gua untuk membalas mereka kan gua nggak bisa giveaway iPhone satu-satu kan. At least gua baca komennya lah atau dia request kasus apa gua bawain. Ya kan the least I can do ya kan buat mereka. Jadi ketika subscriber lu interaktif dengan lu ngerasa apa ya namanya? Seneng lah. Seneng. Apa? Enggak, gue sebenarnya ngerasa bersyukur juga sih karena menurut gue engagement di YouTube gue cukup besar ya. Orang-orang banyak yang komen gitu seenggaknya.
komen gue selalu rame itu. Makanya gue at least gue hargai mereka dengan cara itu tadi, gue turutin. Misal mereka request kasus apa ya gue bawain, terus mereka komen apa gue love, gue bales, walaupun nggak bisa gue bales satu-satu, karena gue masih semuanya sendiri kan. Penonton lu siapa sih kebanyakan, masa pasar lu bocah kayak atau Enggak kasar sih, ya? enggak Masa anak kecil atau enggak mungkin sih anak paling tinggi 18 sampai 24. Oh, 18. Oh, itu ada datanya Ada ya. persenannya. 18 sampai 24. Milenial dong berarti. Dulu pas pertama bikin dari umur 25 ke atas sampai 34. Oh, Tapi iya. sekarang kebanyakan 18 sampai 24. Lo berusaha mengapresiasi mereka, tapi ketika lo mengapresiasi mereka, lo dapat pilihan, lo dapat dolar kuning. Terus lo gimana kalau gitu? Kan lo sama juga ya lumayan peduli dengan penghasilannya kan, tapi lo ngargain mereka dan pilihannya cuma lo dapat dolar kuning gitu. Lo nggak apa-apa Iya, atau nggak tiap video gua turutin. Maksudnya kadang ada satu video yang misal udah top request nih di komen, tapi video itu gua tahu pasti dolar kuning. Ya nanti paling itu videonya gua masukin kalau pas ada brand. Malah ngakalinya gitu, tau nggak? Jadi nggak gua upload video sia-sia nggak dapet apa-apa. Tetap gua upload tapi nunggu ada brand masuk. Nah nanti itu gua masukin ke brandnya. ya yang penting penonton pengertian lah ya. Pengertian sih untungnya. Pengertian. Banyak pengertian. Kayak gue bilang sorry gue. Biasa kalau di channel lain kan dijelasin kan sampai detail yang sadis lah gitu. Gue ngomong di channel gue bunuh aja ngomongnya ngambil nyawa. Oh iya. Iya. Untungnya pengertian semua. Kayak gue udah bilang gue sorry gue nggak bisa jelasin sedetail itu. Maksudnya yang sadis-sadis nggak bakal gue bawain karena ya dolar kuning. Untungnya pengertian semua. Dan mereka bilang nggak apa-apa gue malah suka yang kayak gitu. Soalnya kadang gue nonton sama anak gue. Oh. Iya gue mikir iya juga bener juga. Iya. Berarti gede dong pasar lo kalau gitu. Ada yang sampai udah punya anak, ada umur 18 sampai 24. Iya, iya lumayan. Pokoknya 18 ke atas lah, sampai 34 mentok. Mentok 34. Oke, jadi itu ya permasalahan kreator dan penonton ya biasanya. Iya. Nah, sekarang gue mau tanya tentang masalah apa ya? Ibaratnya kreator dengan kreator nih. Maksudnya? Nah, kayak lu ngerasa nggak kalau misalnya ada apa kayak YouTuber yang lu nggak suka, maksudnya tipe konten kreator yang nggak lu suka? Ada. Gitu? Yang kayak gimana tuh? Lo tau nggak kreator yang waktu itu makan tai kambing? Hah? Emang ada ya? Aduh siapa namanya? Ya itulah. Iya jangan disebut. Iya, itulah. Iya itu ya kan. Gue bingung itu kan nggak bisa dihapus ya. Ntar kalau dia punya anak gimana ya? Terus anaknya punya temen gitu. Bapak lo yang waktu itu makan tai. Malunya gimana gitu jadi anaknya? nggak jelas gitu ya mas. Iya maksudnya mau viral. Mau viral jangan gitu banget lah. Iya. Iya kan maksudnya pakai jalur yang pelan-pelan gitu. Dan menurut tapi platform YouTube kayaknya suatu saat bakal mati nggak sih menurut lo? Kayak di monopoli sama TV-TV gede gitu. Kayaknya enggak sih. Aku punya Google kan. Iya, maksudnya pasarnya di Indo Oh, dimakan sama TV-TV nasional itu. Ya kayak fasenya dulu TV Star Kill Radio Star gitu lah. Terus pindah ke YouTube. Nanti sekarang TV nih udah ke YouTube, nanti ada platform lain gitu. tetap sih menurut gua kalau YouTube tetap punya pasar sendiri-sendiri sih. Kuenya kan gede. Mau TV masuk pun pasti masih ada kue yang buat YouTuber kayak YouTuber yang berdiri sendiri pasti masih ada. Karena misal kayak lu maksudnya TV masuk ke YouTube gitu kan, di monopoli TV masuk ke YouTube kan. Kan kalau TV kan gede, penontonnya nggak bisa relate sama YouTubernya. Kalau kayak YouTuber yang berdiri sendiri kan penonton bisa langsung interaksi gitu. Oh, jadi lebih itu ya? Beda, intens ya? tetap beda, pasarnya beda. Dan menurut gue ya gitu sih, kayak apa ya, TV yang masuk juga ya itu ngeliat duit. Ya Tapi, pasti. ya, Cuman kembali lagi kalau independen ya resikonya kalau intens sama subscriber ya dapat dolar kuning gitu. Ya nggak sih? iya. Untuk mengapresiasi kan kayak satu film. Itu buat yang kriminal ya. Iya, Buat yang ngelanggar guidelines-nya, bukan ngelanggar sih. Jadi YouTube punya guidelines kayak kekerasan gitu-gitu yang bahas kayak kriminal kan pasti kena kan.
Ya, Oh, dolar. jadi dolar kuning tuh ngatur tentang itu Mas ya. Kayak kalau lu lebih dari guideline lu dapat dolar kuning. Dari Iya. situ lu nggak dapat duit Iya, sama sekali. sama sekali. Sepeser pun. Bukannya paling- dikurangi 50% Gua tuh nggak tahu enggak ya. gitu ya. Gue nggak tahu ya. Kalau di YouTube gue dapat $1 tapi nggak masuk ke gue. Gak ngerti gue. Oh, jadi Berarti ya nggak dapat sama sekali. oh, Iya. sakit dong kalau nggak dapat duit bikin Iya susah. lumayan sih. Effortnya gede ya, cuman nggak dapat apa-apa. Makanya mengerti lah kalian lah. Kalau rencana ke depannya setelah jadi YouTuber. Nanti ngomong nih YouTube bakal mati. Misalkan YouTube Ini bakal mati. pertanyaan- YouTube bakal mati. Waktu YouTube mati lu itu udah ngapain gitu? Iya tadi balik ke tadi gue menggunakan privilege gue. Contoh kasih satu yang kepikiran di benak lu. Gua udah Misal mau. nih, misal banget nih ya. Misal gue YouTuber punya audiens lah. Mau bikin bisnis kan gampang kan. Maksudnya nggak harus dari nol banget gitu. Oh, langsung bikin bisnis ya udah audiensnya. At least 100.000 ya mungkin 100 orang nempel lah. Iya. Nah, lu udah kepikiran lu? Kan kalau YouTuber bikin bisnis udah biasa. Nah, tapi gue pengen tanya nih, bisnisnya tuh apa? Kalau Ada lu sih pengen- udah kepikiran cuman tapi buat kejutan. nanti aja lah. Buat Iya. kejutan Iya, ya. iya. Ditunggu Ada ya. lah. Kayak- Bukan merch ya, bukan Bukan merch. bukan merch, Bukan udah merch. klise ya, merch ya. Klise, bukan Klise. baju juga. Ini out of the box ya. Out of the box. Iya. Semoga jadi. Jadi ini berarti dikhususin buat subscriber lu nih. Pasarnya. Pak iya. Iya, Pasarnya apa? khusus buat yang suka kriminal. Berarti ini sebuah bisnis yang apa ya? Yang ditujukan kepada penyuka kriminal dan itu bakal mereka ya syukur kalau mereka suka gitu ya. Harusnya suka. Harusnya suka ya. Kalau yang suka kriminal kan iya nanti Ya, gue tahu spoiler lah ya. harusnya suka lah. Hmm. Ya. Oke, jadi dari sebenarnya kalau lu punya privilege dan mungkin salah satunya caranya jadi YouTuber. Lu punya salah satunya ya. Salah satunya ya. Lu punya privilege dan lu bisa merambah ke tempat lain gitu ya. Dengan cukup mudah. Dengan cukup mudah. Tapi untuk proses ke privilege-nya Ya, jelas ya, butuh usaha effort. ya kan, Iyalah. butuh effort kan. Iya. Apalagi lu independen gitu kan. Nah, untuk orang milenial yang pengen jadi konten kreator dan sama kayak lu memikirkan gue pengen punya penghasilan, gue harus hidup dari kreasi gue gitu. Jadi ngandelinnya pengen YouTube-nya ngasilin duit gitu. Iya, YouTube mau ngasilin duit, dia bisa hidup dan punya privilege. Maksudnya tujuannya sama punya privilege, mau nambah ke bisnis lain. Tapi mereka sama kayak apa ya? Bukan takut sih, nggak tahan, nggak mau konsisten dan mereka lebih ke nyalain YouTube atau gimana gitu. Ya gitulah. sih. Nah, mungkin lu punya pesan buat mereka orang. Yang pertama jangan idealis. Yang utama ya? Paling pertama dah, jangan idealis. Yang keduanya ya klise konsisten. Maksudnya harus cukup motivasi gitu. Kalau lu kurang motivasi ya buat diri lu sendiri kepepet gitu. Iya, Pasti konsisten. Yakin gue pasti Kepepet dulu. konsisten. Iya. Iya, iya, Kepepet tuh pasti konsisten. Terus apa ya? Ya jangan Support jangan terus kalau buat channel jangan terlalu ngopi orang gitu, ngopi mentah-mentah. Kasih karakter diri lu gitu ya. Iya, maksudnya ya kayak gue niru Korean Romit kan maksudnya tapi tetap gue bungkus pakai cara gue kan, nggak gue jiplek persis kayak dia. Iya. Iya. Ya beda dikit lah. Berarti Ada dulu gue pernah belajar di bukunya apa tuh? Bukunya Om Deddy yang bahas YouTube. lu baca buku. Iya, pokoknya ada namanya ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Iya, iya. Ya, itu penting. Oh, iya. Itu kunci. Harus amati, dimodifikasi. Ya. Berarti kuncinya 3 nih. Jangan terlalu idealis, konsisten, Jadi atau beda dikit lah. jadi beda dikit. Di konsisten ini lu Penting cuy konsisten. kalau bisa lu kepepet dulu gitu. Ya, kalau kurang motivasi, kalau kurang motivasi itu paling susah sih sebenarnya. Konsisten tuh paling susah sih. Oh, gue tahu yang terakhir. Apa tuh? Support system. Nggak atau bagi lu nggak pengaruh. Kalau kepepet itu udah support sih udah otomatis. support ya. Iya. Mau nggak mau bikin kan? Iya. Ya. Berarti ada lagi nggak yang mau lu sampein tentang dunia per YouTubean dan milenial ini? Ya paling jangan kalau sekarang kan pengennya shortcut ya kan. Pengennya langsung viral. Percuma kalau lo langsung viral jatuhnya juga cepet ya kan. Iya, iya. Karena
kalau gue dari podcast orang yang udah gede gitu ya kan, pondasinya tuh kayak harus kuat dulu gitu loh. Jadi nggak langsung viral, jebret, kaget, hilang terus cepet-cepet. Star syndrome gitu. Star syndrome. Iya. Berarti udah sih itu doang. build the foundation, terus lo konsisten. Oke, jadi ya segitulah MC Pods episode ini, dan jangan lupa subscribe YouTube Bodi apa? Bodi Purnama. Bodi Purnama, dan jangan lupa subscribe juga YouTube kami MCP Entertainment, dan jangan lupa juga follow Instagram kami nih di @MCP Entertainment dan Instagram Boti Tabuti ya. Nah, terus sekian episode kali ini. Semoga di episode kali ini bagi kalian milenial yang pengen jadi kreator seperti Bodi ini bisa mencapai titik di mana Bodi sekarang ini. Oke, sekian. Terima kasih. Aja.